Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share lagi kegiatan aku hari ini di warung Pinky Sederhana. Jadi teman-teman, di sini tuh saya baru bangun dari tidur siang sekitar jam setengah 2. Ternyata di sini papi udah open pintu warung karena di luar sudah ada teman-temannya yang pengen pesan minuman. Sebelum bikin pesanan minumannya, di sini saya mau isi termos air ini dulu ya teman-teman untuk bikin pesanan es-esan ataupun per kopi-kopian. Kita makainya air galon ya teman-teman, bukan air yang dipanasin. Terus setelah termos airnya saya isi air, langsung saya bawa ke meja jualan. Lanjut mau bikin pesanan extra jos susu. Untuk harga es-esan di warung itu mulai dari 2000-an ya teman-teman. Kalau teh jus itu 2000, nutrisari 3000. Kalau untuk per kopi-kopian rata 3000 kayak Milo, kopi Good Day. Yang mahal itu cuma extra jos susu harganya 4000 aja. Kenapa lebih murah? Karena kita nggak make gelas cup kayak penjual es-esan yang lain ya teman-teman. Kita makainya gelas di warung karena rata-rata pembeliku itu minumnya di warung. Kalaupun ada yang pengen dibungkusin, saya makeinnya plastik es khusus yang nomor 7. Kalau kayak extra jos dan perkopi-kopian itu saya makeinnya pembungkus es yang besar, tapi saya nggak tahu teman-teman ukurannya berapa. Kecuali kalau yang pembungkus es teh jus, saya makeinnya pembungkus es nomor 7. Selain itu kita juga nggak make blender ya teman-teman, jadi jauh lebih murah dari penjual es yang lain. Kalau mau ngelarutin gula itu kita makainya air panas aja, jadi kita nggak pakai blender. Oke, lanjut ke video. Tadi sebelum open warung, menu titipan ini memang udah datang ya teman-teman. Jadi ini tuh menu titipan dari kakak aku. Dia tuh suka bawa gorengan ke warung terus saya jualin. Jadi kayak simbiosis mutualisme ya teman-teman. Dia tuh beli bahannya di warung aku ini, terus saya yang jualin. Untuk hasil pembagiannya saya nggak motong ya teman-teman, saya ngambilnya dari hasil dianya ngambil bahan dari warung, kecuali dari titipan orang lainnya teman-teman, karena kemarin itu juga pernah ada orang lain yang nitip jualannya di warung, jadi hasilnya dipotong gitu, dibagi dua, nggak dibagi dua juga sih teman-teman, saya ngambilnya dikit aja. Kan kalau jualan gini tuh untungnya nggak seberapa ya, jadi saya ngambilnya dikit aja, dan pastinya saya nggak nentuin mau potong berapa, tergantung orang yang nitipin mau ngasih berapa aja saya ngambil kok teman-teman. Terus di sini sudah ada bocil yang jajan pentol sama mau jajan es Hilo juga. Nah, kalau ini bocilnya pesen dibungkusin aja, jadi habis saya bikinin langsung saya masukin ke plastik es khusus yang besar dan langsung saya kasihin ke bocilnya. Habis ngelayani bocil yang jajan, lanjut di sini saya mindahin kursi yang tadi pagi saya pakai untuk jemur tikar, karena di warung itu lantainya lembab teman-teman, apalagi akhir-akhir ini musim hujan. Karena memang lantai warung itu masih semen ya teman-teman, belum kita tehel. Nantilah kalau ada rezeki lebih baru kita pakein tehel. Alhamdulillah hari ini cuacanya mendung ya teman-teman, jadi saya bisa sapu-sapuin teras warung. Karena biasanya kalau cuaca lagi panas itu jam 2 siang teras warung masih panas, jadi biasanya kalau lagi panas-panasnya saya nyapunya itu sekitar jam 3-an ya teman-teman, kalau teras warungnya udah nggak panas lagi. Sampah di teras juga nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena kemarin itu udah saya bersihin. Ini sampahnya mulai dari semalam. Habis ngebuangin sampahnya, lanjut nyapu-nyapu lagi, nyapu debunya ya teman-teman sama pasir-pasirnya. Bersih-bersihnya sudah harus beres sebelum ada pembeliku ya teman-teman, karena kalau sudah ada pembeli saya tuh udah nggak bisa beres-beres lagi karena fokus ngelayani mereka semua. Kadang juga kalau sambil bersih-bersih itu terus datang pembeli, kayak penarik rezekinya gitu ya teman-teman. Kalau ngerjain sesuatu itu banyak pembeli yang datang. Di sini pun saya cuma ngerekam beberapa pembeliku aja ya teman-teman, karena kalau ngerekam sambil jualan itu lumayan repot, jadi saya hanya bisa ngerekam beberapa aja. Terus tadi saya manasin air untuk bikin per kopi-kopian ya teman-teman. Di sini juga ada yang pesan mie goreng,
ada yang jajan tahu isi juga. Nah, di sini air untuk mie gorengnya udah mendidih, jadi langsung saya masukin minyak. Dan setelah itu saya tirisin dan saya kasih ke bocilnya. Untuk harga mie di warung itu 5.000 ya teman-teman, mau kuah atau goreng rata 5.000. Kecuali kalau cuma beli minyak aja nggak disiram atau nggak dimasak, harganya 3.500. Terus di sini airnya udah mendidih dan langsung saya masukin ke termos agar nanti kalau ada yang pesan kopi yang hangat langsung saya bikinin ya teman-teman, nggak perlu saya panasin air lagi. Karena kalau ada yang pesan kopi terus baru mau dipanasin air itu lumayan ribet ya teman-teman, pembeli juga lama menunggu, jadi saya sediain langsung aja di termos. Terus di sini tuh udah sekitar jam 5 sore ya teman-teman. Di sini saya sambil masak sambil melayani pembeli juga. Terus di sini saya juga mau ngasih tips ke teman-teman agar kalau masak itu nggak dapat telur busuk. Caranya itu sebelum goreng telurnya pindahin ke wadah dulu ya teman-teman, apakah itu piring atau mangkok, agar kita tahu telurnya bagus atau tidak. Karena kalau kita langsung masukin ke minyak itu kita nggak tahu teman-teman telurnya bagus atau tidak. Jadi untuk antisipasi lebih baik kita pakai wadah dulu kayak di video ini ya teman-teman. Saya simpen di piring dulu baru saya masukin ke minyak karena udah tahu kalau telurnya itu bagus. Jadi sore hari ini tuh saya udah masak ya teman-teman untuk menu makan malam. Jadi untuk menu makan malam ini yaitu ikan kuah kuning sama telur ceplok yang saya sambalin. Ini masih pakai sambal yang saya bikin kemarin ya teman-teman, tinggal saya tambahin kecap aja karena udah punya bumbu. Setelah sambal dan kecapnya udah tercampur rata, langsung telurnya saya masukin dan langsung saya aduk-aduk. Di sini telur sama sambalnya udah kecampur ya teman-teman, jadi langsung saya salin ke piring dan lebihan sambalnya saya masukin juga. Menu simple untuk malam ini udah siap. Setelah selesai memasak lanjut beberes ya teman-teman. Di sini saya mau bersihin kompor sama dinding-dindingnya dari minyak-minyak. Ini saya cuma bersihin make campuran sabun cuci piring sama air aja. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video aku hari ini. Terima kasih yang udah menonton. Dan untuk teman-teman yang suka dengan channel aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.